Nah, di sini siapa yang nggak kaget ya? Yaitu Megawati lebih setuju AHY ketimbang Prabowo menjadi cawapres Ganjar di Pilpres 2024. Nah, ini merupakan yang sangat mengejutkan sekali, yaitu AHY tiba-tiba masuk dalam nominasi sebagai cawapres Ganjar. Ya, kita ketahui pada waktu lalu kalau nggak salah sih ada 10 nama kandidat cawapres dari Ganjar Pranowo, dan bahkan Puan kemarin yaitu membocorkan 5 kandidat cawapres termasuk AHY di sini. Dan bahkan juga dari situ telah menggugurkan kandidat-kandidat lainnya, dan bahkan AHY terpilih, ya termasuk yang gugur pada saat itu tereliminasi yaitu Pak Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan bahkan Ridwan Kamil. Nah, ini yang keren, AHY ternyata masuk, dan yang lebih mengejutkan lagi, yang memilih itu adalah Ibu Megawati, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan. Nah, memang seperti itu politik. Ketika kita meremehkan yaitu AHY, tiba-tiba ternyata malah masuk sebagai kandidat cawapres dari Ganjar Pranowo. Ini bahkan juga dikomentari oleh Ninja Cireng. Tobatlah wahai kalian yang doyan hujat bocil sampai di Uber mabujer bocil. Hapus sejak digital, mulai. Ya, memang sangat sering sekali ya, yaitu dari Demokrat, yaitu berdebat dengan pendukung capres Ganjar Pranowo atau pendukung dari pemerintahan Jokowi. Tetapi kalau seperti ini beritanya, wah, ya kita mulai bersahabat kayaknya. Di sini dari wartakotalive.com, saya jadi penasaran ya, benarkah yaitu Megawati lebih setuju AHY ketimbang Pak Prabowo? Walaupun di luar Nurul ya, tetapi ya kita harus menerimanya ya kalau memang benar-benar demikian. Dari berita ini yaitu terungkap Megawati lebih setuju AHY ketimbang Prabowo menjadi cawapres Ganjar di Pilpres 2024. Nah, kalau benar-benar yaitu akan dipilih AHY menjadi cawapres Ganjar Pranowo, ya pertanyaannya, Anies gimana ya? Otomatis kan kalau memang benar-benar menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, pasti juga akan menarik dukungannya terhadap Anies Baswedan dan akan pindah haluan untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Apalagi pesan dari Presiden Joko Widodo yaitu ya berkoalisi sebanyak mungkin partai-partai, karena memang kalau kita koalisi sebanyak-banyaknya itu juga akan memuluskan pada pemerintahan di 2024. Ya, karena apa? Karena terbukti pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo menjabat di satu periodenya itu juga terganjal yaitu oleh oposisi. Akhirnya program-program yang sudah direncanakan oleh Presiden Joko Widodo terganjal di DPR RI. Akhirnya di periode kedua, nah para oposisi-oposisi tersebut dirangkul oleh Presiden Joko Widodo, dan akhirnya di periode kedua ini ya terlihatlah sangat ngebut sekali RUU Cipta Kerja, dan bahkan RUU lainnya saat ini juga sedang digodok di DPR RI. Nah, itulah kalau pemerintahan merangkul banyak partai atau koalisi diperbanyak, itu pasti juga akan menguntungkan pemerintahan saat ini, dan juga program-program yang telah digagas juga bisa terrealisasi. Ini yang sungguh keren. Nah, di sini yaitu dari 4 nama itu yang tereliminasi adalah Mahfud MD, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan Ridwan Kamil. Padahal secara jabatan Mahfud, Airlangga, dan Prabowo adalah orang dekat Jokowi di istana. Ketiganya adalah menteri paling penting di era kepemimpinan Jokowi. Nah, jadi dari sini yaitu ke-7 nama tersebut diucapkan Jokowi di samping Ganjar usai menjalani sholat Idul Fitri di Masjid Besar Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah pada 22 April. Banyak, ada Pak Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan banyak, kata Jokowi. Nah, ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, kan banyak ibunya. Ternyata dari 7 nama itu kini hanya tersisa 3. 4 nama diantaranya dicoret oleh Megawati. Nah, 4 nama tersebut ya termasuk ini Pak Mahfud, Airlangga, Prabowo, dan juga Ridwan Kamil. Kalau diketahui dari sini yaitu mengerucut ada 5 kandidat cawapres dari Ganjar, yaitu salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Nah, di sini memang sangat mengejutkan ada nama Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, kita ketahui kan dia adalah oposisi ya, oposisi tapi saat ini juga bisa dirangkul. Ini sangat keren sekali loh, yaitu bisa merangkul oposisi
untuk Pilpres 2024 ya semoga saja lah. Saya pun tidak masalah lah, apapun siapapun wakil dari Ganjar Pranowo menurut saya tidak masalah. Yang penting capresnya adalah Ganjar Pranowo sendiri. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika ada berita seperti ini terungkap Megawati lebih setuju AHY ketimbang Prabowo menjadi cawapres Ganjar di Pilpres 2024. Haha, terpaksa deh berteman dengan akun waduh GP AHY Mega SBY rujuk nasional. Gue sih nggak yakin. Alamak, ogah gue mah kekeh pengen Cak Lontong jadi capres dan Bapak Castello wakilnya. Hayo, mungkin donaturnya berani mahal. Nah, siapa yang sedang mimpi basah tuh? Kayaknya sih Mbah ketawa puas banget warta kota. Ya memang sih pada saat lalu ya diketahui Demokrat selalu menjadi oposisi ya dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya terlihatlah dari Megawati dengan Pak SBY terlihat ya agak jauh ya, terlihat tidak akrab sekali, yaitu PDIP dan Demokrat. Tetapi pada waktu lalu yaitu Puan Maharani membuat gebrakan, bahkan juga melakukan pertemuan dengan AHY, yaitu lebih dari 10 tahun, hampir 20 tahun tidak ada komunikasi, akhirnya juga terjalin komunikasi pada saat lalu yaitu di GBK. Itu merupakan sangat keren sekali ya. Ada pertemuan di situ ya, semoga saja ada kesepakatan politik atau bahkan menjadi koalisi dari pemerintahan. Itu menurut saya bagus sekali dan bisa mendukung Ganjar Pranowo. Ya tetapi kalau mendukung Ganjar Pranowo ya Anies bagaimana terus? Apalagi juga saat ini AHY juga belum dideklarasikan atau belum dipilih oleh Anies Baswedan sebagai cawapres pendamping dirinya. Nah itu memang yang bikin galau AHY kemungkinan ya. Kok belum dipilih-pilih oleh Anies? Akhirnya di sini yang membuat galau lagi yaitu dari 10 nama cawapres atau kandidat cawapres dari Ganjar tiba-tiba mengerucut ke 5 nama dan AHY pun juga masuk di sini. Nah jadi memang harap-harap cemas ya. Ya semoga saja lah apapun itu pada Pilpres 2024 semoga saja adem ayem, tidak ada gesekan-gesekan yang berarti, dan semoga saja masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menyingkapi perbedaan pilihan capres dan cawapres, dan semoga saja juga Pilpres 2024 berjalan dengan aman.